Nah, sesuai dengan judul yang ada di video ini, kami akan membicarakan konsep dasar mengenai serial correlation dan metode apa sih yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya serial correlation. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan serial correlation? Nah, serial correlation atau biasa disebut juga autocorrelation merupakan suatu kondisi di mana terdapat korelasi antar observasi dalam satu variabel, dapat terjadi antar waktu atau antar individu. Nah, kasus ini tuh sering terjadi pada bentuk data time series, artinya kondisi sekarang dipengaruhi oleh waktu yang lalu. Terjadinya serial correlation menandakan bahwa model yang disusun melanggar asumsi time series 5, yaitu mengenai tidak boleh adanya serial correlation. Dengan kata lain, tidak boleh terdapat covariance antar error term di periode satu dengan periode yang lain. Nah, serial correlation ini merupakan masalah yang sering sekali ditemukan dalam bentuk data time series, baik ditemukan dalam bentuk model statis maupun model finite distributed lag regression. Tidak ada jaminan bahwa faktor yang tidak dapat diobservasi, yaitu U atau error term, tidak berkorelasi antar waktunya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja yang bisa mendorong terjadinya autocorrelation. Nah, di sini akan dipaparkan 3 penyebab yang mendorong terjadinya autocorrelation atau serial correlation. Yang pertama yaitu ketika terjadinya omitted important variable atau menghilangkan variabel penting dalam model yang disusun. Menghilangkan variabel penting sebenarnya dapat secara langsung menyebabkan terjadinya korelasi antar waktu. Dalam data time series, jika menghilangkan variabel yang secara berkelanjutan dan variabel tersebut adalah waktu, maka variabel itu secara implisit akan terkandung dalam U atau error term. Nah, akibat dari variabel tersebut, sepanjang periode waktu akan ada U, diperoleh bahwa model regresi yang disusun mengandung autokorelasi. Nah, bisa kita misalkan di sini terdapat model regresi yaitu YC sama dengan A plus beta XI plus UI. Nah, ternyata peneliti ini tidak memasukkan variabel penting tersebut ke dalam modelnya, sehingga variabel tersebut berada dalam UI, sehingga menyebabkan korelasi antara X dan U di satu periode yang terus berlanjut. Nah, hal ini mendorong terjadinya autocorrelation pada model yang disusun. Yang kedua, yaitu ketika terjadinya functionally misspecification, atau bentuk fungsi model yang salah dalam menggambarkan hubungan antara X dan Y. Bayangkan, saya memiliki beberapa X dan beberapa Y. Jadi, saya memiliki beberapa poin yang terlihat seperti pada gambar di layar kaca. Kemudian, saya plotting data tersebut untuk menunjukkan bahwa terdapat semacam kurva yang menggambarkan U terbalik. Nah, ini tuh menggambarkan hubungan antara X dan Y, tetapi peneliti tidak menyadari bahwa ada kondisi semacam ini. Kemudian, dalam model yang disusun peneliti, menggambarkan plottingan data yang mirip seperti garis lurus. Nah, adanya perbedaan dalam plottingan ini dapat menunjukkan bahwa akan terdapat adanya serial correlation pada model tersebut. Dan yang terakhir, yaitu penyebab terjadinya serial correlation adalah measurement of error, atau kesalahan dalam pengukuran. Kali ini secara eksplisit, saya berbicara tentang kesalahan pengukuran dalam variabel independen. Jika kesalahan pengukuran terus-menerus sepanjang waktu, maka kesalahan pengukuran di X sebenarnya akan ada di U atau pada error term. Karena ada beberapa kesalahan pengukuran yang terus berlanjut, hal inilah yang mendorong terjadinya autokorelasi atau serial correlation. Pembahasan berikutnya. Agar semakin paham mengenai serial correlation, kita akan berbicara seputar asumsi keempat pada time series data. Perlu teman-teman ketahui, pada asumsi ini disebutkan bahwa variabel X pada periode T dan periode S tidak berkorelasi atau berkorelasi sama dengan 0 terhadap error term pada periode T dan periode S. Lalu, bagaimana bila terjadi pelanggaran dalam asumsi time series keempat ini?
Pelanggaran yang dimaksud adalah adanya korelasi antara error term di periode T dengan periode sebelumnya. Sehingga dalam kasus ini, kita menyebutnya sebagai sebuah serial correlation atau autocorrelation. Kemudian, apa saja konsekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran ini? Pertama, perlu diingat bahwa ketika asumsi time series 1-3 terpenuhi, maka estimasi dari OLS akan konsisten. Namun, bila asumsi keempat tidak terpenuhi, maka estimasi OLS tidak blue atau best linear unbiased estimator. Selain itu, pelanggaran dari asumsi keempat ini menyebabkan standar error dari OLS tidak valid, sehingga hasil dari t-test yang kita uji juga menjadi tidak valid. Lalu, untuk mengatasinya kita perlu mengetahui apakah error terms memiliki serial correlation atau tidak. Tentu, kita dapat menggunakan autoregressive atau yang sering disebut AR, di mana AR1 menunjukkan banyaknya Leach variabelnya adalah 1. Sedangkan Leach variabel dapat lebih dari 1, sehingga terdapat pula AR2, AR3, dan seterusnya. Dalam melakukan uji serial correlation melalui AR1, kita mengambil konsep dasar melalui model linear yang sederhana, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XT ditambah UT. Kemudian, dalam model AR1 ini, error term atau UT memiliki fungsi UT sama dengan rho UT min 1 ditambah ET. Dalam hal ini diketahui rho merupakan koefisien dari serial correlation. Pada kondisi mutlak, rho lebih kecil dari 1, sehingga rho bisa bernilai negatif maupun positif. Kembali membahas error term. Terdapat ET yang disebut IID atau white noise error yang diasumsikan bahwa error terdistribusi secara normal dengan rata-rata 0 dan varians yang konstan. Selain itu, terdapat pula asumsi bahwa correlation antara error term di periode T dengan error term di periode S sama dengan 0 atau tidak berkorelasi. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa dalam model AR1 kita fokus kepada error termnya saja, di mana UT sama dengan rho UT min 1 atau error term di periode T sama dengan rho error term di periode T-1. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai bias of OLS variance. Di materi ini, kita akan membahas lebih lanjut nih mengenai rho yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi, kita melihat rho sebagai koefisien bias dari variance OLS kita. Pada konteks persamaan variance, kalau aja kita punya rho yang sama dengan 0, maka kita akan punya variance yang tidak bias, karena variance dari beta 1 hat akan langsung menunjukkan persamaan sigma squared dibagi SST. Lihat rumus variance berikut. Nah, masalahnya nih ya, kita punya rho yang tidak sama dengan 0, jadi rho ini bisa saja bernilai positif atau negatif. Oh iya, kalau kita lihat rho kita ini nih ya, kita tuh punya rho yang mempunyai pangkat J, yang menunjukkan periode lag dari waktu dalam model time series. Misalkan nih, kita punya nilai J yang sama dengan 1. Dengan asumsi hitungan waktu dalam tahunan, maka kita mundur 1 tahun dari periode T yang ditentukan. Jadi, J ini bisa bernilai 1, yang berarti kita mundur 1 tahun. 2, berarti kita mundur 2 tahun. 3, dan seterusnya. Nah, lalu ketika rho ini bernilai positif, dengan asumsi variabel X pada periode T dan X pada periode T min J juga bernilai positif, maka kita akan memiliki kebiasaan yang bernilai positif. Dari sini, kita akan memiliki variance dengan bias downward. Loh, kenapa begitu? Iya, karena estimasi dari standard error yang kita punya akan lebih kecil daripada actual standard error dengan menghitung serial correlation.
Nah, konsekuensinya kita akan memiliki standar error yang bias. Hal ini akan menyebabkan uji hipotesis kita atau t-test menjadi tidak valid juga. Dengan kata lain, kita akan memiliki type 1 error atau kita menolak hipotesis nol yang itu benar. Kemudian pertanyaannya, gimana kalau rho itu bernilai negatif ya? Nah, sebenarnya akan sulit nih untuk menentukan hasil variance dari OLS kita akan bias upward atau downward. Iya, karena coba lihat deh, ini kan rho-nya ada pangkat ya, yang tadi J. Kalau aja pangkat ini bersifat ganjil, maka nanti hasilnya akan bernilai negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, nanti hasilnya akan bernilai positif kan, dengan rho itu tadi negatif. Makanya, hal ini akan menghasilkan rho yang tidak konsisten. Namun, untuk pemahaman konsep nih, kita bisa asumsikan dulu aja kalau pangkat itu ganjil dan kita memiliki hasil yang negatif. Jadi, rho pangkat negatif. Nah, dengan persamaan variance dan asumsi yang sama, kita akan memiliki bias yang bernilai negatif. Dengan begitu, kita akan memiliki hasil estimasi variance dari OLS yang bias upward. Dengan kata lain, standar error yang kita dapatkan hasilnya lebih tinggi daripada actual standard error yang menghitung serial correlation. Nah, konsekuensinya sama. Kita akan memiliki standard error yang bias. Dampaknya, apabila kita melakukan uji hipotesis atau t-test misalnya, maka kita akan memiliki hasil yang tidak valid. Oh iya, jangan lupa juga nih bahwa apabila kita memiliki bias dari variance di OLS kita tuh hanya akan memiliki masalah di standard error dan uji hipotesis. Dengan kata lain, kita masih akan tetap memiliki parameter yang konsisten nih. Namun, model kita tidak lagi blue atau tidak best linear unbiased estimate. Sekarang, kita akan menggunakan stata sebagai contoh untuk mencari serial correlation. Kita akan menggunakan data Phillips yang merupakan contoh untuk mencari tahu apakah terdapat serial correlation atau tidak. Di mana dataset ini berupa data tentang inflasi dan tingkat pengangguran pada periode tahun 1948 hingga tahun 2003. Step pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menuliskan komen indikator time series yang berfungsi untuk memberitahu stata bahwa data yang akan digunakan merupakan data yang bersifat time series. Berikutnya, kita akan meregres inflasi terhadap unemployment. Nah, dari hasil regresi ini, kita dapat melihat bahwa unemployment sebagai variabel independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat inflasi, di mana hal ini berbeda dengan teori Keynes perihal perubahan pada aggregate demand. Pada Philip curve, dapat diketahui bahwa seiring dengan menurunnya tingkat unemployment akan meningkatkan tingkat inflasi. Namun, hasil pada regresi menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu meningkatnya tingkat unemployment akan meningkatkan tingkat inflasi. Oleh karenanya, mari kita coba untuk mencari tahu apakah terdapat serial correlation pada model estimasi ini. Untuk mencari tahu apakah terdapat serial correlation dalam model estimasi tersebut, kita menuju langkah berikutnya yaitu dengan mempredik nilai residual dari hasil regresi yang sebelumnya. Setelah itu, kita dapat melanjutkan ke step ketiga dengan meregresi residual terhadap lag dari residual tersebut. Namun dalam regresi residual terhadap lag residual tersebut, kita tidak dapat memasukkan konstanta dalam spesifikasi model regresinya. Setelah muncul hasilnya, terlihat bahwa p-value dari lag residual signifikan secara statistik, yang berarti null hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat serial correlation dalam model regresi inflasi terhadap unemployment. Jika dalam regresi residual terhadap lag residual menunjukkan nilai lag residual yang tidak signifikan, hal ini berarti null hipotesis diterima.
dan menunjukkan bahwa tidak adanya serial correlation dalam model regresi. Dalam model regresi residual terhadap lag dari residual menunjukkan adanya strict exogeneity assumption, di mana hal ini merupakan kondisi ketika error term tidak memiliki hubungan terhadap variabel independen baik pada periode lampau, sekarang, maupun periode di masa yang akan datang. Yang berarti variabel independen tidak akan berpengaruh seutuhnya dari variabel dependen. Untuk menguji hal tersebut, maka dalam regresi residual terhadap lag dari residual dapat ditambahkan dengan variabel independen dalam model regresi. Dari hasil regresi ini terlihat bahwa variabel lag dari residual masih signifikan secara statistik, namun variabel independen tidak signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa terdapat serial correlation dalam model regresi awal yang kita buat. Dengan adanya serial correlation dalam model regresi, menunjukkan bahwa hasil regresi yang dihasilkan dari model regresi ini merupakan hasil yang bias.